Selamat siang Ibu, terima kasih sudah mengingatkan sebelumnya mengenai kesepakatan yang sudah kita buat. Sesuai dengan kesepakatan itu Ibu Lista akan berdiskusi dengan saya terkait keterampilan kucing, di mana Ibu akan menggunakan alur virtual. Nah, nanti Ibu akan berdiskusi dengan kucingnya Ibu dan saya akan mengamati kucing yang Ibu lakukan. Bukan seperti itu Ibu? Iya betul Ibu. Nanti saya akan menjadi coachnya, kemudian Ibu akan menjadi observer untuk kegiatan kucing saya. Oke, baik Ibu. Untuk kompetensi kucing yang akan Ibu kembangkan itu apa saja ya? Baik Ibu. Jadi dalam kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini, itu saya akan mengembangkan kesadaran penuh. Kemudian saya akan melakukan mendengarkan secara aktif dari coaching saya. Lalu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi itu kompetensi yang kira-kira akan saya kembangkan nantinya. Dari beberapa kompetensi yang disebutkan tadi, saya ingin tahu 3 kompetensi mana yang paling Ibu akan kembangkan. Baik Ibu, jadi yang paling ingin saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, Bu. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya pada coaching saya nanti akan menggunakan alur kita. Jadi saya akan menyesuaikan dengan alur kita untuk membantu coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Ibu. Baiklah Ibu, semua sudah saya catat. Untuk mengukur ketercapaian apa yang Ibu harapkan itu dalam pengembangan kompetensi kucing. Terus kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Baik Ibu, kebetulan kali ini saya akan melaksanakan coaching karena coaching saya sudah berada di sini untuk melakukan coaching atas permasalahan yang dihadapi. Jadi kali ini saya akan melakukan coaching tersebut Ibu. Oke Ibu, setelah pengamatan nanti saya mengharapkan Ibu bisa menyampaikan ketercapaian coaching apa yang sudah Ibu laksanakan tadi. Baik Ibu, silahkan Ibu mengobservasi, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari hasil coaching yang telah saya lakukan. Ya Ibu, silakan. Terima kasih Ibu waktunya, minta izin. Selamat siang Bu Gita. Selamat siang Pak Sam, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Iya. Apakah Ibu ada waktu saya ini? Baik Pak, kebetulan saya sedang senggang siang ini, jadi saya bisa menemani Bapak. Kira-kira apa nih Pak yang tujuan Bapak nih untuk kali ini menemui saya secara pribadi? Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Yang ini saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya alami di kelas tentang murid-murid saya. Baik, ya begitu ya Pak ya. Oke, boleh silahkan Bapak. Saya kebetulan ada waktu sekarang. Saya akan dengarkan bagaimana kira-kira persoalan apakah yang terjadi di kelas Bapak. Begini Bu Gita, saya merasa murid-murid saya di kelas kurang menyukai pelajaran matematika, terutama berhitung, penjumlahan dan pengurangan. Ya Pak ya. Begitu ya Pak. Kalau boleh tahu percakapan kita, bincang santai kita pada siang ini, Bapak mempunyai harapan apa nih dari percakapan kita? Apa kira-kira yang Bapak harapkan? Kalau harapan sih Bu, mungkin setelah bincang santai ini nantinya saya mendapatkan pencerahan dan penguatan untuk menghadapi dan menemukan solusi yang saya lakukan untuk menghadapi persoalan tersebut. Oh begitu ya Pak. Jadi saya ulangi Pak ya, Bapak mengharapkan agar nantinya kita menemukan solusi Pak ya dari masalah yang sedang Bapak alami. Nah menurut Bapak nih, saya kalau boleh tahu hal apa saja nih Pak yang membuat murid-murid Bapak kurang menyukai pelajaran matematika nih Pak, khususnya perhitungan penjumlahan dan pengurangan itu, kira-kira apa Pak yang membuat murid-murid seperti itu? Berdasarkan yang saya amati ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang menyukai pelajaran itu adalah mungkin karena terlalu sulit bagi mereka.
Apalagi murid di kelas saya adalah murid dengan hambatan berpikir atau tunagrahita, sehingga banyak di antara mereka yang masih kesulitan dan membutuhkan waktu mungkin yang cukup lama untuk memahami hitungan. Seperti kegiatan pembelajaran yang saya berikan juga mungkin terlalu monoton, membosankan, sehingga membuat anak-anak itu semakin tidak tertarik dengan pembelajaran apa yang saya terapkan. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi saya ulangi Pak ya, di sini anak-anak didik Bapak, menurut Bapak memiliki hambatan berpikir dan terbuka Pak ya. Ya memang Pak, kalau untuk anak-anak itu saya pendapat dengan Bapak, mereka itu cenderung merasa cepat bosan Pak, dan ya hal seperti itu memang mereka biasanya seringkali kesulitan sih Pak untuk pembelajaran matematika itu, apalagi caranya monoton seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau kita ukur keadaannya sekarang ini Pak, dengan harapan ideal Bapak nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira kelas Bapak ada di skala mana? Saya kira ada di skala 6, karena untuk pembelajaran matematika ini masih jauh dari harapan ideal saya, di mana seharusnya murid saya yang masuk dalam tunagrahita ringan ini seharusnya sudah bisa berhitung dan menjumlahkan setidaknya penjumlahan satu angka itu. Oh, jadi begitu Pak ya. Oh baik. Untuk kelas Bapak memang seharusnya sih sudah menguasai penjumlahan satu angka ya Pak. Apalagi untuk anak-anak ringan Pak ya, seharusnya sih sudah bisa begitu. Kira-kira Pak, apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini nantinya akan menyukai lalu akan antusias dalam pembelajaran matematika ini? Apa saja Pak kira-kira yang membuat mereka lebih antusias? Menurut saya, mungkin murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya tidak membosankan, tidak monoton, misalkan hanya menggunakan media jari tangan saja untuk berhitung. Sepertinya yang selama ini itu yang saya lakukan. Oh begitu, jadi Bapak menggunakan media pembelajarannya menggunakan jari tangan. Wah benar sekali Pak, saya setuju. Kalau mungkin menggunakan jari tangan itu memang agak keras membosankan ya Pak. Apalagi keadaan murid kita kan seperti itu. Benar sekali Pak, saya sependapat dengan Bapak. Kalau hanya menggunakan media jari tangan memang membosankan sih. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid merasa lebih senang, lebih menyenangi pelajaran matematika ini nantinya yang akan Bapak berikan apa Pak? Mungkin nanti saya sepertinya harus membuka pembelajaran melalui aktivitas bermain, game misalkan, terus ada video-video edukatif, misalkan video yang ada animasinya seperti itu, kartu tentang berhitung, dan menggunakan media benda konkret mungkin yang bisa saya akan lakukan, itu yang benar-benar menarik seperti itu, sehingga anak-anak lebih menikmati pembelajaran, tidak cepat bosan, dan materi akan lebih mudah untuk diingat oleh peserta didik. Mungkin seperti itu. Baik Pak, saya setuju sih. Memang mungkin harus lebih beragam mungkin Pak ya, seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin dengan pembelajaran yang menarik, dengan sumber belajar yang beragam. Itu betul sekali Pak, saya setuju. Saya yakin jika Bapak nanti dalam pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian cara pembelajarannya juga menarik, seperti yang Bapak sebutkan tadi, misalnya permainan, kemudian video, lalu menggunakan media-media sekitar Pak, benar-benar konkret, itu pasti murid-murid akan merasa lebih senang gitu dan lebih menikmati pembelajaran. Jadi mereka mungkin tidak akan cepat merasa bosan. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak. Nah, jadi sekarang ini rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini apa Pak? Mungkin begini Bu, yang pertama yang akan saya lakukan adalah akan mencari referensi tentang metode pembelajaran itu yang menarik mungkin, dan mencari media-media yang cocok untuk diberikan kepada peserta didik saya. Lalu saya mungkin akan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, saya akan mengajarkan secara berulang-ulang melalui games. Karena pengajaran untuk anak tunagrahita itu selalu membutuhkan pengulangan.
agar anak mampu mengingat jangka panjang seperti itu. Namun untuk menyiasatinya mungkin dengan metode dan media yang berbeda agar kita cepat bosan, mungkin seperti itu. Oh iya, benar sekali Pak, bagus sekali itu. Saya setuju. Memang kalau untuk anak tunagrahita itu harus banyak pengulangan Pak, agar mereka bisa mengingat jangka panjang itu memang harus diulang-ulang seperti yang Bapak katakan. Selain tapi kalau untuk mengulang terus, memang mereka akan merasa bosan Pak. Nah, seperti yang Bapak katakan juga, saya setuju sekali itu Pak. Untuk menyiasati itu, kita tuh memang harus menggunakan metode yang menarik, kemudian media cara-cara belajar yang menyenangkan, jadi mereka tidak bosan walaupun diulang-ulang terus ya Pak. Nah, bagus sekali rencana Bapak. Saya berharap mudah-mudahan rencana tersebut berhasil ya Pak dan membawa perubahan seperti yang Bapak harapkan. Saya ingin tahu mungkin apa yang kira-kira akan mendukung usaha Bapak untuk tercapainya keberhasilan dari solusi ini Pak. Mungkin dukungan yang saya butuhkan terutama yang pertama yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik itu sendiri. Selain dari tentunya sarana dan prasarana dalam kegiatan mengajar saya. Oh, seperti itu. Jadi Bapak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya. Mungkin kalau untuk di sekolah kita kan buku kurang atau media-media kurang, ya Pak ya, kita harus lebih menambah itu mungkin Pak ya. Mungkin juga bisa konsultasi dengan rekan sejawat seperti yang kita lakukan sekarang ini, mungkin nanti akan bisa lebih mendukung Bapak ya, mendukung Bapak. Nah, lalu nih Pak, karena kita tadi sudah ngobrol panjang lebar dari bincang santai kita ini, mungkin Bapak merasakan sesuatu dari kegiatan coaching kita kali ini Pak. Apa yang Bapak rasakan? Apakah semakin bingung atau bagaimana dari coaching kita, atau sudah menemukan titik terang gitu Pak, pencerahan dari kegiatan coaching kita? Mungkin pada kegiatan ini yang pertamanya saya kebingungan dulu bagaimana cara solusinya. Saya merasa buntu karena saya mencari solusi. Dengan mengadakan coaching seperti ini, saya menjadi yang pertama terus terang senang sekali. Saya dapat menemukan sendiri jadinya jalan atau cara mengatasi masalah saya berdasarkan adanya stimulus dari ibu tadi. Jadi saya terpikir bahwa ternyata jalan untuk mencari solusi itu ada pada diri saya sendiri dan mungkin dapat saya lakukan. Benar sekali Pak. Jadi sebenarnya di sini saya tidak memberikan solusi apa-apa Pak, karena Bapak yang paling tahu kelas Bapak. Saya yakin Bapak mempunyai potensi yang luar biasa karena Bapak juga sudah bersama anak-anak, membersamai anak-anak dalam belajar selama ini. Bapak pasti menemukan ide-ide cemerlang untuk masalah Bapak tersebut ya. Jadi harapannya nanti akan lebih baik ke depannya setelah menemukan solusi ini Pak ya. Nah, saya ingin tahu komitmen Bapak terhadap rencana yang sebelumnya sudah Bapak sebutkan, itu komitmennya apa? Adapun komitmen mungkin dari saya sendiri, yaitu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, tentunya berusaha kepada siswa, menggunakan media pembelajaran yang beragam, menjauhkan murid dari rasa tertekan. Istilahnya apa itu Bu ya? Yang guru hanya ada guru teacher center. Seperti itu. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Yang dulunya saya ada ceramah dan berbagai macam yang memang sifatnya teacher center. Jadi dengan memberikan keluasan kepada siswa, kebebasan kepada siswa sesuai minat dan bakatnya, otomatis dia itu sudah menemui dengan yang namanya dengan merdeka belajar seperti itu. Mungkin dengan menjalankan merdeka belajar ini dapat mengingat materi lebih mudah dengan cara yang menarik seperti itu. Baik, saya setuju sekali Pak. Memang kita juga harus memperhatikan potensi mereka, bukan berpusat pada kita tapi berpusat pada mereka. Kita juga harus menyesuaikan apa yang mereka sukai seperti itu. Saya setuju sekali dengan semua pendapat Bapak tersebut. Sangat bagus sekali Pak, sangat menarik. Saya di sini sebagai rekan Bapak hanya mampu mendukung. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan
semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Tetap semangat dan saya harap Bapak tidak sungkan untuk meminta bantuan saya kapanpun Bapak butuhkan saya. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin dalam kegiatan sharing ini mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu disayangi oleh murid-murid kita itu. Iya, baik Bapak. Terima kasih ya. ya. Bapak. Ya, selamat siang. Selamat Silakan Bapak lanjutkan aktivitasnya. Baik Ibu, terima kasih. Tadi Ibu sudah saya amati, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Lalu menurut Ibu bagaimana hasil dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, jadi kegiatan coaching yang telah saya lakukan menurut saya sudah cukup sesuai dengan apa yang saya harapkan Ibu. Jadi saya tadi sudah menggunakan semua alur tirta, yaitu yang berupa menanyakan tujuan kepada coach saya, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Saya menanyakan komitmennya juga. Jadi di sini menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan dan juga sudah mengandung pertanyaan yang berbobot, di mana saya membantu coaching saya untuk menggali solusi dari dirinya sendiri. Oke Ibu, mari kita bahas dulu satu persatu ya Ibu ya, mengenai ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai penggunaan alur tirta pada saat kegiatan coaching. Baik Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap Ibu. Siap. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator pada kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang sudah saya lakukan untuk mencapai indikator tadi adalah saya sudah memberikan stimulus kepada coach saya untuk dapat menggali solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian saya juga berfokus pada coach saya untuk menemukan solusi-solusi tersebut. Jadi saya memberikan stimulus begitu Ibu. Yang berikutnya Ibu, apakah pada saat Ibu memberikan stimulus ada efek baiknya pada coachingnya Ibu sendiri? Efek baik dari apa yang saya berikan itu sudah tampak dari coach saya itu. Jadi coach saya berhasil untuk menggali dan menyebutkan berbagai solusi dari apa yang telah dia alami seperti itu. Oke, baik Ibu, tadi saya juga sudah melihat secara langsung, saya juga sudah mendengarkan apa yang Ibu perbincangkan pada saat kegiatan coaching tadi. Terus kucingnya Ibu juga saya sudah lihat itu sangat atraktif, terus mendengarkan juga secara aktif, dan sekaligus Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing Ibu sendiri. Dan dari serangkaian coaching tadi itu kegiatannya sudah sangat baik. Terima kasih Ibu, siap. Begini Ibu, kira-kira dari yang Ibu sebutkan beberapa kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, itu kompetensi mana saja yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Baik Ibu, saya rasa untuk kegiatan coaching berikutnya yang ingin saya kembangkan adalah di pertanyaan berbobot. Mungkin saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan mendalam yang lebih menggali coach saya sehingga pengetahuan coach saya yang awalnya mungkin karena tertutup oleh masalah itu kurang jelas untuk menggali potensi coach yang sebenarnya itu lebih bisa muncul ke permukaan karena saya membantunya dengan pertanyaan yang berbobot tersebut itu. Apakah hanya dengan pertanyaan berbobot sehingga kompetensi atau potensi-potensi yang dimiliki oleh coach Ibu bisa tergali atau bisa muncul kembali? Mungkin juga dengan kegiatan yang lain seperti saya mencari referensi dan lain sebagainya mungkin bisa saya tambahkan selain mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Baik Ibu, berikutnya langkah yang akan Ibu kembangkan untuk meningkatkan kompetensi coaching yang akan Ibu laksanakan itu mengenai pertanyaan-pertanyaan bobot itu seperti apa Ibu? Jadi saya akan mencari referensi itu mungkin dari berbagai literatur, dari berbagai sumber dan dari berbagai media. Kemudian saya juga bisa bertanya kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah, saya dapat melakukan diskusi atau mencari role model lain. Kalau boleh saya tahu, Ibu kan menyebutkan Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Contohnya seperti apa ini?
Jadi mungkin ketika rekan sejawat saya mengalami masalah yang mirip, mungkin saya bisa menanyakan dan berdiskusi dengan rekan sejawat tersebut bagaimana keberhasilan dia ketika mengalami permasalahan yang sama, atau mungkin meminta masukan dan saran dan lain sebagainya. Oke, tadi Ibu saya dengar itu akan mencari referensi juga ya. Di era digital itu biasanya media-media apa saja yang akan dimanfaatkan untuk menambah sumber belajarnya Ibu. Siapa tahu nanti Ibu akan mengadakan kegiatan coaching kembali. Jadi media saya yang karena sekarang kan sangat mudah untuk mengakses media ya, mungkin saya bisa menggunakan sosial media, mungkin dari Instagram, dari YouTube, lalu kemudian kita ada aplikasi CRM. Mungkin saya akan mencari berbagai sumber yang akan mendukung coaching saya nantinya. Kemudian juga saya akan mencari literatur-literatur yang mendukung seperti itu. Sudah baik sekali ya. Berikutnya, kira-kira kapan Ibu akan memulai untuk mencari referensi tersebut? Secepatnya saya akan mencari referensi. Ibu jika ditanya dalam kurun waktu berapa, mungkin saya bisa melakukannya sekitar 2 minggu, mungkin cukup untuk saya mempelajari referensi baru. Oke, ketika Ibu sudah menemukan referensi itu, apakah Ibu akan berbagi topik baik dengan rekan sejawat Ibu? Siapa tahu kan kegiatan coaching itu tidak hanya Ibu sebagai coachnya, akan tetapi rekan sejawat Ibu juga pasti suatu ketika pasti akan menghadapi masalah yang sama. Baik, tentu saja saya akan membagikan praktik baik saya kepada rekan sejawat saya, karena ilmu tidak boleh berhenti Bu, jadi kita harus men-share kepada teman-teman yang lain, karena mereka juga pasti suatu hari memerlukan untuk coaching ini untuk membantu rekan yang lainnya juga. Jadi di sini nanti saya akan melakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk rencana, kapan Ibu akan mengadakan kegiatan coaching kembali? Rencananya mungkin saya untuk coaching berikutnya, saya menunggu coaching saya kapan kira-kira beliau akan membutuhkan saya lagi untuk melakukan coaching. Mungkin nanti saya juga bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp mungkin untuk penjadwalan coaching saya berikutnya. Mungkin saya nanti juga bisa meminta masukan dan saran seperti itu. Kalau menurut pendapat Ibu, apakah seorang coach itu hanya berlaku untuk peserta didik atau bisa dari yang lainnya? Kalau untuk proses coaching sendiri, Bu, menurut saya coachingnya tidak harus berfokus kepada tidak harus hanya peserta didik saja, tapi mungkin dari rekan sejawat atau dari rekan kita dari luar sekolah mungkin. Jadi coaching ini sifatnya fleksibel, kapanpun kita dibutuhkan untuk meng-coaching, kita harus siap untuk membantu rekan kita memberikan solusi, bukan memberikan solusi, membantu menemukan solusi dari dirinya sendiri. Baik sekali Ibu. Baiklah Ibu, pertanyaan saya yang terakhir Ibu, untuk mengetahui progres tersebut, kira-kira kapan kita akan bertemu kembali? Mungkin nanti saya bisa menghubungi Ibu kembali kapan saya akan melakukan coaching lagi. Saya juga mungkin menyesuaikan apabila ada coaching berikutnya yang membutuhkan bantuan saya. Oke Ibu, saya akan tunggu. Semoga kita bisa disegerakan untuk berbagi praktik baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kegiatan coaching hari ini kita tutup dengan salam berbahasa Santi. Ya.